الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Hadirin mukarramin, para panitia dan takmir Masjid Riyadhus Shalihin yang tiap hormati dan muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta ilmu, pecinta pengajian, yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba yang istiqamah, dan mudah-mudahan kalau kita mendapatkan bimbingan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salawatullah
Alhamdulillah, malam niki kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Mukhtasarul Ahadits An-Nabawiyah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arba'un la yusibna illa bi'ajabin as-sumtu wa huwa awwalul ibadah wat-tawadhu' wa dzikrullahi ta'ala wa qillatus syai' rawahu Tabrani an Anasin. Dari riwayat Imam Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, arba'un la yusibna illa bi'ajabin. Ada 4 hal, 4 perkara yang tidak terdapat pada diri manusia kecuali yang 4 ini apabila ada pada diri mereka, maka inilah yang menjadi keajaiban dalam sifat mereka itu. Jadi Nabi ajarkan tidak akan mungkin seseorang memiliki 4 sifat ini kecuali mereka itu adalah pilihan Allah, dan mereka adalah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk dalam 4 golongan ini. Amin. Mana itu kata Nabi? Yang pertama, as-sumtu wa huwa awwalul ibadah, yaitu apabila seorang manusia lebih banyak diamnya. Bagaimanapun kondisinya, tidak pernah mereka menceritakan kekurangan yang dia alami kepada orang lain, kecuali dia bercerita kepada Allah. Tidak pernah dia menceritakan dia punya problem hidup kepada orang. Enggak pernah dia menceritakan masalah-masalah rumah tangganya kepada orang, kecuali dia berbisik di atas hamparan sajadah, namun yang bergetar adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mohon maaf Bapak Ibu, lebih sering kita menceritakan aib rumah tangga kita kepada orang daripada kita menceritakannya kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi? Allah katakan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu, kata Allah, adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian untuk istrimu. Maka yang namanya pakaian, dua-duanya harus menutup aurat. Artinya seorang istri wajib hukumnya menutup kekurangan suaminya, dan suami pun wajib hukumnya untuk menutup kekurangan istrinya. Apapun masalah dalam kita punya rumah tangga, apapun masalah kita di kantor, apapun masalah kita secara individu, pribadi maupun kelompok, maka sulit dia mau menceritakan itu semua kepada orang lain. Tapi yang pertama dia pilih untuk bercerita adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun arak sifat marak niki Bapak Ibu, maka insya Allah kita termasuk kekasih Allah. Amin. Kalau kita lihat kenyataannya, jamaah rahimakumullah, ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Lebih banyak mana waktu teruji si Allah Ta'ala, lebih banyak mana mengeluhnya atau bersandarnya kepada Allah. Beluan ngeluh atau tawakal? Ngeluh atau tawakal? Luan ngeluh tenggih. Apalagi den wata yang belanja si semama aja penuh wah pekan sekar bela sin bercerita. Nah ini kita. Makanya Nabi katakan as-sumtu, mereka lebih banyak diam. Kenapa memilih diam? Wa huwa awwalul ibadah, karena diam itu adalah awal daripada ibadah. Lebih baik dia diam, tapi diamnya itu berzikir kepada Allah. Karena siarak lek dalam hati, searak lek dalam pikiran, searak lek dalam akal dan logikanya adalah tidak akan terjadi apa yang aku alami hari ini kalau tidak atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terjadi, Bu. Kalau tidak Allah yang mengizinkan itu akan terjadi. Makanya ribuan orang, andaikan 1000 orang yang benci dengan kita, 1000 orang yang memfitnah kita, 1000 orang yang ingin menjatuhkan nama baik kita, 1000 orang yang berbicara negatif kepada kita atas nama kita, demi Allah, meskipun ribuan orang yang akan ingin menjatuhkan kita, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan bisa. Betul tidak? Agak tenang Bapak Ibu. Di maknara dengan di depan jok lungguh selu baik. Okay. Orang dengki sama kita, orang hasad sama kita, orang sentimen kah sama kita, ya serahin sama Allah, doakan yang terbaik untuk mereka. Kenapa? Karena ketika mendoakan, kita mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzolimi kita, maka doa itu pertama kembali untuk kita. Makanya Nabi selalu mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang menghina beliau. Bila perlu ben hadiah. Lamun ara ibu-ibu ndek demen jok lungguh, ara ibu-ibu syirik jok lungguh, ben gamis. Berambe bawa dek. Ya. Nah, itu cara Nabi. Kenapa? Karena dengan kebencian yang dimiliki oleh mereka, maka Allah kirimkan ibadah mereka untuk kita. Nah itu hebat Bapak Ibu. Lamun ara dengan meri jok tiang pelungguh dendek balas. Jangan dibalas dengan keburukan yang sama, namun bila perlu balaslah dengan kebaikan. Kenapa? Allah mentransfer pahala yang tidak pernah kita sangka-sangka. Lebih baik ucap kembalikan ke Allah, la haula wala quwata illa billahil. Kenapa demikian? Karena yang ada dalam hatinya adalah Allah, Allah, Allah. Agak tenang Bapak Ibu. Bagaimanapun gundah gulana kita dengan masalah hidup kita, namun Allah yang selalu memberikan hikmah di balik semuanya. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Allah tidak pernah memberikan ujian kepada kita kecuali Allah sudah tahu kadar kemampuan kita. Dan seorang hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika mereka diuji oleh Allah dengan berbagai macam problem dalam hidupnya, sandaran yang tidak pernah hilang dalam hatinya adalah Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur
sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi, hasbi rabbi ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Cukup Allah di hatiku, adanya Allah di jiwaku, cahaya Muhammad kekasih Allah, tiada Tuhan. Sekali lagi, hasbi rabbi ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kita punya Allah. Makanya jamaah rahimakumullah, as-sumtu wa huwa awwalul ibadah. Berdiam diri dengan kita tafakkur atas anugerah Allah, bertafakkur atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Imma apakah yang Allah berikan sesuai dengan keinginan ataupun tidak, tapi yang terpenting yang memberikan semuanya itu dari Allah. Agak dena kanggo tebedang jamaah ketika enta mau nikmat dengan ketika kita mendapat ujian dari Allah. Ini terkadang kita syukurnya kepada Allah, papa mau nikmat doang. Lagu pas ketika susah ngeluh. Angka istighfar luwean lamun dengan susah je belo istighfar. Astagfirullah ongkat. Pokok lamun nah belo istighfar, belo tasbih aja. Ndek apa nak belo si luwe si na amalang, lagu ia belo si lelah berangan. Arak mana? Padahal setiap zikir yang kita sampaikan, setiap apa amaliyah yang kita kerjakan adalah cara tiang longgo sami untuk membersihkan hati kita. Jadi Allah itu Bapak Ibu, Allah pun tidak mau jikalau di dalam kolbu ini, di dalam hati ini ada nama orang lain selain Allah. Allahu Ghayyur, Allah itu maha pencemburu. Namanya orang cemburu, nggih, tidak mau ada sesuatu persaingan yang ada di dalam dirinya, tidak mau. Contoh, kita saja ibu-ibu, kalau kita tahu di dalam hati pasangan kita ada nama lain selain kita, kira-kira silih tak dek? Marah tidak? Kecewa dek? Kira-kira lamun ibu-ibu tahu da arak-aran dengan nina le angen semamen da periapang da dek? No, dengar Bapak, no.
Lamun coba-coba arak dengan nina lain selain nina kake, lapah tu. Nah, artinya ada kecemburuan di hatinya ketika ada nama lain di dalam diri pasangannya. Begitupun Allah. Allah akan murka melihat hambanya ketika di dalam kolbu seorang hamba itu ada harapan lain kepada selain Allah. Maka Allah marah. Berarti hati kita yang tidak beres. Ya ampun, kadang sering kita sholat tapi nggak pernah tenang. Sering kita zikir tapi masih gelisah. Bahkan kita sholat pun kepalik-palik sembahyang. Apalagi nak kejar langganan tuh le Pantai Pirang. Ya salam. Kenjakan jeluahat muara asar aduh badai-badai ja kurang mah berjemaah berapa pak kaling aduh pak kaling bae kelelek nya dia ketau kanan kelelek Allah enggih subhanallah. Apalagi menuah waktu azhar dengan kena ngejar sunset ya salam. Nah sekarang nih ujian jok yang pelumuh nih. Iya, di sisi lain ada anugerah Allah kepada kita berupa nikmat. Alhamdulillah. Tapi di samping nikmat Allah itu jangan lupa bersyukur. Pada sih bu, beli anu nih. Lalu alhamdulillah nggih tetap rame pengajian timan sak dengan nyengken sunset tu di pantai. Allahu akbar, alhamdulillah. Ibu-ibu milih bahagia dunia akhirat. Kata Nabi, lamun dengan milih bahagia kunci arak telu. Pertama, setiap apa yang Allah berikan kepada kita syukuri. Arak ndi arak syukur. Juluan mingar gati. Arak ndi arak syukur. Ai putih arak lek dulu makin niki alhamdulillah. Wah ya rizki dari Allah. Jangan cari yang tidak ada. Karena yang sering membuat kita gelisah sebagai manusia niki selalu memaksakan kehendak kita kepada sesuatu yang belum ada. Mun paksa samamen beli emas. Sengak kita ne ruan tetangga. Mas marah beli pelak becak. Padahal maka-maka ni beremas kadu emas lah berat setue iman sin lampak. Jangan ada nikmat Allah hari ini alhamdulillah terima. Kunci kebahagiaan niki adalah syukur atas apa yang diberikan Allah. Agak itu bapak-bapak menuen dah. Amun tebeng senina cerewet si Allah Ta'ala alhamdulillah wahya jatah rizki terima yo apa tuh nih itu pilihan kan mau disalahin siapa. Artinya kalaupun mesti ada kekurangan, tidak ada ciptaan Allah yang sempurna pada diri manusia niki. Arak doang tau kurang. Betul? Kadang lembut bahasanya sebagai wanita, cantik penampilannya, lagu pelit duduk bau. No kan? Arak doang. Kadang murah dia, tiap hari dia sedekah, lagu biwin dia duduk. Ya Allah, arak manom ni, arak dibagi kembar. Astagfirullah.
Leperaya dona luwe. Nggih. Leperaya luwe ibu. Lagu lek niki pada endah. Nah, iya. Nah, artinya kuncinya kebahagiaan itu kata Nabi, kalau kebahagiaan itu terletak daripada harta yang banyak. Buktinya banyak orang yang kaya tapi hatinya tidak pernah tenang. Kalau kebahagiaan itu terletak pada mobil yang mewah, banyak orang yang punya mobil kesana kemari namun tidak pernah tenang tidurnya. Kenapa? Tiap bulan mikiran setoran. Ternyata kata Nabi, al-ghina ginan nafsi. Kaya yang hakiki itu adalah di sini kata Rasul. Terletak di hati kita. Kaya yang memang betul-betul hakiki adalah kaya hati. Syukurin ibu. Yang kedua kata Nabi, konsep untuk kita bisa bahagia itu, setiap apapun pemberian Allah, yakini itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik, sehingga kita tidak pernah membedakan nikmat yang kita dapat dengan nikmat yang ada pada orang lain. Karena yang sering membuat kita punya masalah dalam rumah tangga itu, ketika nikmat yang kita punya tidak sama dengan nikmat yang dimiliki oleh tetangga kita. Akhirnya apa yang terjadi? Minderlah kita, yang ada adalah kegelisahan dalam hati kita, padahal itulah anugerah Allah. Yakini apa yang Allah berikan hari ini, inilah yang terbaik menurut Allah. Kita mesti bisa mengambil hikmah dari semuanya. Yang ketiga, kalau kita ingin bahagia, kata Nabi SAW, setiap apa yang kita alami, jangan lupa Allah. Jangan lupa Allah. Kita mau apa? Allah dulu. Kita punya problem, deketin Allah tengah malam. Bimbing hati kita untuk zikir kepada Allah. Wa huwa awwalul ibadah, sehingga diamnya mereka dalam mengingat kebesaran Allah itulah awal daripada ibadah kepada Allah. Karena kalau kita tidak tenang, kita nggak akan bisa berbuat maksimal dalam hidup kita. Maka yang kita butuhkan adalah ketenangan batin. Yang kedua kata Nabi, wattawadu', orang yang memiliki sifat rendah hati. Rendah hati. Kalaupun Allah berikan dia kaya, kekayaannya dia gunakan bagaimana untuk membantu orang miskin. Kalaupun Allah berikan dia amanah, Allah berikan dia jabatan, Allah berikan dia kedudukan, amanah dari Allah dia gunakan bagaimana untuk mengayomi orang-orang yang lemah. Inilah orang tawadu. Kata Nabi, man tawadu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang memiliki sifat tawadu, Allah akan angkat derajat mereka. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Dan siapa yang memiliki sifat takabur, mana sifat takabur? Sombong. Wada'ahu Allah, maka merekalah orang-orang yang pertama akan diterpurukkan oleh Allah. Allah jatuhkan mereka, Allah hancurkan mereka dengan caranya Allah. Angkat lamun arak nikmat Allah, dia tekanggo sombong. Karena setiap apa yang kita punya titipan. Kita lahir tidak ada yang kita bawa. Kita hidup tiba-tiba punya harta. Nanti ketika mati, apa yang kita bawa Bapak Ibu? Tidak ada, hanya selembar kain kafan. Apa yang kita sombongkan?
Kita punya emas, permata, perak, intan, berlian. Ndek narak cerita ibu-ibu dengan mati jauh emas. Dah. Namun ketika kita pulang ke Allah, yang menemani hanya sekedar amal. Makanya janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum datang keranda mengusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum datang keranda mengusung. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, sahabat karib, sanak saudara. Tiada lagi gunanya harta, sahabat karib, sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Ya Allah, arak dengan kabila si keluarga. Ketika kita mati, coba kita lihat, tiada lagi gunanya harta. Harta kita kemana? Udah dibagi sama keluarga. Bahkan ia doang jadi ribut. Bahkan ada ruwi jemaah datang jok pondok Sabtu heliwat. Tuan Guru minta solusi. Solusi apa? Yang kan ribut mesiat gara-gara tanah. Mesiat gara-gara tanah. Papa ribut mesiat tu nak badak itu. Papa berbahagi jende noah baik. Mana-mana tama jok pondok segede kan. Tapi itulah kita manusia. Ribut gara-gara harta, padahal ketika kita mati itu harta dibagi oleh keluarga. Lebih baik kita mati meninggalkan ilmu, meninggalkan amal, meninggalkan jasa yang baik, daripada kita meninggalkan harta yang banyak. Karena ketika harta yang kita tinggalkan, berapa banyak orang yang putus hubungan keluarga dengan keluarganya gara-gara bagi waris. Betul? Gara-gara bagi waris. Bahkan rela mereka pindah tembok, petinggang tembok, gara-gara harta. Ya Allah, sahabat karib, sanak saudara, kemana sahabat kita? Hilang. Kemana kita punya anak saudara keturunan kita? Pulang ke rumah masih. Cuman apa, siapa yang bisa menemani kita? Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Ya Allah,
kita punya amal di dunia ini, lamun terhitung jamaah masih belum seberapa amal yang kita lakukan dalam hidup ini dibandingkan dengan jumlah umur kita, dibandingkan dengan jumlah ibadah kita, kalau dibandingkan dengan jumlah sedekah kita, kita bandingkan dengan jumlah zikir kita, masih belum ada apa-apanya bila kita bandingkan dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Akak bersyukur pelungguh arak majelis ilmu maraniki. Ada tempat kita menanam amal, ada tempat kita mencari kebaikan, ada tempat kita menuntut ilmu, ada yang sakembe at-tawadhu, ada sifat rendah hati pada diri kita. Dia tak kanggo sombong. Apa pula yang kita sombongkan? Coba, apa alasan kita sombong hidup di dunia? Apa? Datang ke dunia tanpa membawa sehelai benang pun, pulang meninggalkan dunia tanpa membawa apa-apa. Yang namanya mati tidak memilih siapa. Anak muda pun juga banyak yang mati, yang tua apalagi, yang sehat pun mati, yang sakit mati. Ya Allah. Makanya orang tawadhu itu bukan berarti mereka lemah, tidak. Tapi orang-orang yang tawadhu adalah bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih di sisi Allah. Mereka adalah orang yang mulia. Ibarat padi jamaah, kalau padi berisi kira-kira nunduk atau tegak? Padi berisi nunduk atau tegak? Lagu lamun padi kosong, padi gombas, nunduk atau tegak? Lamun padi berisi, sifatnya merunduk. Itulah orang-orang yang tawadu. Mereka bukan lemah, mereka bukan kosong, tapi itulah tanda bahwa mereka punya ilmu, mereka punya adab, mereka punya keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Makanya mereka merendah hati. Dengan orang lain dia berjumpa, dia lebih dulu salam. Ketemu dengan orang tua, dia cium tangannya. Ketemu dengan orang berilmu, dia cium tangannya. Bahkan ketemu dengan anak muda, dia yang lebih dulu bersalam. Itu bukan untuk merendahkan diri kita, tidak, tapi rendah hati atas kelebihan yang diberikan oleh Allah. Makanya beda dengan berilmu. Kanca orang saat dia berilmu, namun dengan sedih arah ilmu bapak, sedikit dia punya ilmu tapi sombongnya luar biasa. Selapu dengan remehang, muni dia kacang, jadi apa? Padahal dia tahu enak. Beginilah kita manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa orang-orang yang tawadhu Allah angkat derajatnya. Dengan sebab apa? Ketawaduannya. Ketawaduan mereka. Makanya jamaah rahimakumullah, tanda seseorang itu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala adalah mereka merendah hati terhadap sesama manusia. Di hadapan manusia mungkin mereka rendah, tapi di hadapan Allah mereka tinggi derajatnya. Akan ditekanggu saling remehan. Netiang meskipun ceramah seperti ini, belum tentu derajat saya lebih mulia di sisi Allah daripada Bapak Ibu. Belum tentu. Bisa jadi Bapak Ibu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada tiang, daripada saya. Kenapa? Karena ikhlasnya lebih banyak pelungguh daripada tiang. Mungkin datangnya pun juga karena terpaksa, mungkin ngajarnya pun juga karena ada maunya. Makanya keikhlasan nikin dek nabau terbaca dalam diri seseorang. Amaliyah ini
Amal yang biasa-biasa bisa jadi dengan amal itu menjadi luar biasa di mata Allah karena sebab ikhlas dan istiqomahnya kita sebagai hamba Allah. Ngaji, majelis taklim seperti ini hal biasa, hal biasa. Tapi susah luar biasa ketika orang ingin mau hadir ke majelis ilmu. Berat, coba. Berat apa enggak, Ibu? Ngaku dekat. Berat. Ini kadang kita mau udah niatnya pergi ngaji, ada tamu, terhalang niat kita untuk nuntut ilmu. Terkadang kita udah niat pergi ngaji, ada cara Allah untuk gangguin kita. Tapi itu bukan gangguan dari Allah, tapi cara Allah untuk menguji sejauh mana keikhlasan kita untuk mengerjakan amal saleh. Ibu, masak, meriap, ibu masak untuk suami, untuk anak, untuk saudara, untuk keluarga, itu memang hal yang biasa yang tidak ada lebihnya. Tapi apabila dua sifat ada pada diri pelungguh ketika mengerjakan itu, pertama, ikhlas. Tidak butuh balasan, tidak butuh pujian, tidak butuh upah. Dan yang kedua, istiqomah di jalan Allah. Maka dengan pelungguh memasakkan anak dan suami serta keluarga, Allah akan berikan pelungguh masuk surga pertama di belakang istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak bedoe semama. Lagu berembe itawah mati semamen tuan guru. Oh, tenang. Ketika ibu-ibu punya rizki, nggih, masak meriah. Wah, dia teto meriah tuan guru, dia teto bedang sia beke gula. Ndak apa-apa. Ibu beli lagu, niatkan untuk almarhum suaminya, niatkan untuk almarhumah keluarganya, serahkan ke orang lain atas niat infak dan sodakoh di jalan Allah, maka itu luar biasa di sisi Allah. Alhamdulillah. No, tenang, arah jalan keluar Nina. Dan itu amalan yang luar biasa, sederhana tapi luar biasa. Ibu-ibu tidak bisa baca Quran, bapak-bapak enggak bisa ngaji baca Al-Quran. Milih terbelajar tuan lagu ndek narak ngajari tawah toak marak niki, kita sudah usia lanjut, mana mungkin bisa belajar Al-Quran? Enggak apa-apa. Tapi caranya bagaimana? Bapak ibu sudah menanam saham untuk satu tempat ibadah, satu pesantren, satu tempat pembibitan anak-anak yang menghafal Al-Quran. Meskipun kita sudah hancur, sudah terjadi hari kiamat, kita sudah mati, namun tetap pahalanya akan tetap mengalir untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Itu solusi yang diberikan oleh Allah. Makanya Islam ini luar biasa. Banyak jalan yang Allah berikan kepada kita. Niki ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Alhamdulillah. Yang ketiga kata Nabi, arba'un la yusibna illa bi'ajabin. Susah dimiliki oleh seorang manusia, tapi kalau kita punya sifat ini, maka itu hal yang sangat luar biasa, ajaib di sisi Allah. Mana yang ketiga? Wa dzikrullahi ta'ala, banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, Allah, Allah.
kalau zikir itu selalu ada dalam diri kita. Imma baik zikir niki perlu ucapkan dengan lisan, ataukah dizikirkan dengan hati, ataukah dizikirkan dengan jiwa, dengan nafas yang ada pada diri kita. Silahkan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ibu-ibu zikir dengan lisan, bagus. Dengan hati, bagus. Atau dengan dua-duanya, bagus. Tapi yang terpenting, zikrullah itu adalah jalan dari cara kita untuk membersihkan hati kita. Karena mohon maaf, banyak orang yang zikir ujung-ujungnya angkuh, sombong. Itu kalau kita hanya sekedar lisan dan melihat jumlah daripada zikir. Kan kadang sering dengan kadang ngeremehkan zikirnya orang lain. Oh, baru 5.000, orang kita 20.000. Wah, itu justru zikrullah yang menjadikan hati kita semakin keras. Qalbul qasi namanya. Terlalu bangga dengan kebaikan yang kita lakukan, padahal belum tentu kebaikan itu sampai ke Allah. Coba, belum tentu kita punya kebaikan itu diterima oleh Allah. Kenapa? Kadar keikhlasan kita yang kurang. Makanya Rasul katakan, yang pertama kali perlu dibersihkan oleh diri kita ini adalah wadahnya, takaan. Apa wadah itu? Hati kita nih. Ini ibarat gelas nih. Ini air. Airnya bagus. Masuk ke dalam gelas. Gelasnya bagus. Gelasnya bersih. Maka bisa diminum tidak? Bisa. Kuncinya air yang masuk bagus, wadah yang menaungi daripada tempat air ini juga bagus. Tapi bagaimanapun bagus airnya, kalau wadahnya rusak, wadahnya kotor, gak bisa diminum. Contoh niki air zam-zam. Air zam-zam kita masukin sekian banyak air zam-zam. Air zam-zam suci tidak? Mulia tidak? Tapi gelas yang kita gunakan menampung air zam-zam niki kotor. Ada kotorannya. Ada tai cecak, tai belencek ketele oleh gelas niki bercampur dengan air zam-zam. Kira-kira mele dinam matonde. Kenapa? Kotor. Sebaik apapun media, sebaik apapun zikir, sesuci apapun zam-zam, tapi masuknya ke dalam wadah yang kotor, maka zam-zam itu bisa menjadi kotor karena tempatnya yang tidak suci. Begitupun zikir kepada Allah. Kalau zikir kepada Allah bagus zikirnya, tidak ada zikir yang salah, baik zikirnya. Tapi karena tempat yang dimasuki oleh zikir, hati kita ini bermasalah, hati kita ini kotor, maka zikir itu tidak akan ada efeknya. Semakin tambah zikirnya, semakin angkuh jiwanya. Coba lihat Bapak Ibu, banyak orang yang kuliah ke luar negeri, kuliah ke Timur Tengah, belajar pada ulama-ulama besar. Tapi karena memang wadah yang ada di hati kita ini kalau memang tidak bersih, akan sulit untuk menerima kebaikan. Sulit. Yang ada keangkuhan. Angka zikir ini kita ungkap, zikir ini kita jadikan sebagai media untuk membersihkan jiwa kita, karena jiwa yang diterima oleh Allah ketika kita pulang menghadap Allah adalah jiwa yang bersih, jiwa yang memiliki kedekatan yang mulia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya zikir itu jamaah tidak perlu banyak, tapi yang penting dinikmati. Misal la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu dizikirkan. Tapi masuk ke dalam jiwa kita itu lebih baik, meskipun 3 atau 4 kali kita zikrullah tapi masuk ke dalam jiwa daripada sekian ribu kali namun menjadikan kita sombong di mata Allah. Nauzubillah. Coba la ilaha meskipun sedikit yang kita lantunkan kepada Allah, tapi Allah terima dan itu punya efek di jiwa kita. Zikrullah. Jadi sedekat apa sih kita ini dengan Allah, Bapak Ibu? Tergantung dari seberapa banyak hati kita ingatnya kepada Allah. Yang terakhir, yang keempat, kata Nabi, mana keajaiban yang dimiliki oleh seorang hamba ketika kita punya sifat ini? Wa qillatus syai', yaitu seseorang yang memiliki fasilitas hidup yang sangat sedikit, namun mereka merasa cukup dengan hal itu. Qillatus syai', meskipun sedikit kita punya barang, kita punya harta, kita punya benda, tidak seperti orang. Namun yang sedikit itu jauh lebih baik, namun bisa kita syukuri daripada banyaknya kita punya fasilitas hidup namun tidak bisa kita bersyukur kepada Allah. Makanya jamaah, semakin banyak nikmat Allah pada diri kita, akan semakin banyak pertanggungjawaban kita ke Allah. Serelue tanggung jawab tibu. Dalam rumah tangga saja udah sekian banyak dan begitu berat tanggung jawab rumah tangga kita. Belum anak yang gak bisa ngaji, belum anak yang belum bisa sholat. Kita punya anak udah dewasa, udah besar, namun ibadah gak mau, kenal Allah pun juga tidak. Itu amanah berat dari Allah kepada kita.
Belum lagi ditambahkan dengan amanah lain. Amanah kita punya masyarakat, amanah kita punya umat, amanah kita punya rakyat. Ya Allah, dengan yang ada ini saja sudah berapa banyak amanah yang sudah kita terima dari Allah, Bapak Ibu. Nggih. Tapi tidak semuanya bisa kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah. Dia salaku bau tepiak jadi media untuk kita dekat dengan Allah. Buktinya banyak kita punya motor, lagu mbembe do pengajian jarang terdatang. Ini luar biasa nih Kak Tuan nih. Salut yang sama beliau. Mbembe do pengajian nyunjut doang lamun tahu informasi. Sewilayah ampenan datang dan nyunjut. Mbembe tahu tengaji, selama beliau tahu informasi datang saja. Kenapa? Karena kita tidak tahu jamaah pada amal yang mana amal kita paling ikhlas menurut Allah. Dek teman tahu. Apa sholat? Belum tentu. Apa puasa? Belum tentu. Apa taraweh? Guyu taraweh. Ada yang lalu imam sengaja ada batuk. Apalagi taraweh. Lalu amal apa yang kita banggakan? Bisa jadi berkat pelungguh datang ke majelis ilmu ini yang kita tidak sadar ketika kita membahas satu ayat tentang kitab Allah, membahas satu dalil dari hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin dari doa salah satu di antara kita yang hadir ini, itu sebab Allah angkat ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang barokah. Allah jadikan kita, bersihkan hati kita menjadi hati yang ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan semua yang hadir ini, bagaimana kita kumpul malam ini, semoga Allah kumpulkan kita nanti di padang Arafah untuk wukuf di Arafah. Amin. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal. Astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan qula. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni kita semua, Allah selamatkan kita dunia maupun akhirat, dan Allah sampaikan hajat kita ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.